Halo, selamat datang kembali di Ida Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part ketiga. Langsung aja ya ke saham yang pertama yaitu ADI. Nah, ADI masih menguat terbatas ya 0,4%. Nah, untuk targetnya sendiri dikit lagi nih di 432, mudah-mudahan kena ya. Kalau misalkan kuat, mudah-mudahan juga bisa ke 454. Tinggal kita lihat aja market kalau misalkan sampai 432 buat teman-teman yang mau TP dulu juga boleh. Selanjutnya ada BNBR. Nah, untuk BNBR ini hari ini menguat ya 3,7%. Ini juga boleh dipantau untuk pergerakannya. Kalau misalkan dia lanjut lagi ya. Targetnya adalah di harga 61 ya untuk BNBR. Jadi dipantau dulu ya. Ini untuk BNBR mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi, menguat lagi. Lanjut ada PPRE. Nah, PPRE ini menguat juga hari ini 1,7%. Belum berhasil melewati 115-nya. Nah, untuk targetnya sendiri, teman-teman bisa pakai target di 119 ya. Ini boleh dipantau pergerakannya. Kalau misalkan dia bisa bergerak lagi di atas 115 dan cukup kuat, boleh pakai target 119 atau 120-nya untuk PPRE. Selanjutnya ada Jcon. Nah, untuk Jcon hari ini padahal sudah naik cukup tinggi ya sampai dengan 132, tapi teman-teman bisa lihat ini cukup guyurannya cukup lumayan nih, akhirnya ditutup di harga 115 ya. Cukup tinggi naiknya sampai 132 tapi akhirnya ditutup di 116, kembali lagi di dalam box ya. Tinggal lihat aja beberapa hari ke depan apakah masih bertahan di atas 113-nya atau enggak. Kalau misalkan dia turun di bawah 113 atau bahkan di bawah 112-nya ya udah keluar dulu, tungguin lagi di bawah. Tapi kalau masih bertahan, masih ada kemungkinan dia masih bergerak lagi, apalagi kalau misalkan paling nggak bisa closing dulu di atas 117-nya. Selanjutnya Weton juga masih bertahan ya di atas 169. Targetnya masih sama ya, untuk saat ini masih di 175 dulu. Lanjut ke PTPP. PTPP hari ini doji juga ya di 585, masih belum bergerak padahal sudah sempat lewatin 590-nya. Nah, untuk saat ini untuk top boxnya ada di harga 600. Kalau misalkan dia berhasil tembus 600, boleh targetnya di sekitar di 620-an ya untuk saat ini. Selanjutnya The Geek. Nah, The Geek sudah hampir mencapai targetnya di 123 ya. Mudah-mudahan kena di perdagangan besok. Kalau misalnya udah kena ya misalkan mau TP dulu juga nggak apa-apa. Teman-teman yang udah masuk dari bawah ya untuk The Geek. Ini kita update aja untuk saham-saham kayak The Geek dan sebelum-sebelumnya. Nah, untuk hari ini ACES ini bagus ya, dia berhasil breakout 478. Nah, untuk targetnya boleh di 500, boleh di 510. Ini boleh diperhatikan ya untuk perdagangan besok ataupun minggu depan. Kita lihat aja kapan dia akan mencapai targetnya di 500 ataupun di 510-nya. Lanjut ke Era ini masih bertahan ya di atas support 510-nya. Ini masih boleh diperhatikan kalau Era berhasil breakout 535. Targetnya di 560, 580 dan juga 605 ya kalau misalkan dia mau lanjut ke atas lagi. Selanjutnya ada SEMA. Nah, ini SEMA ada perlawanan ya ketika dia sudah menyentuh harga di 73. Hari ini menguat sempat menyentuh harga 93 ya, sudah sempat breakout juga harga 87-nya. Tapi close di harga 85. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut lagi di atas 87. Untuk targetnya sendiri saat ini ada di 109 dan juga 129. Ya, mudah-mudahan targetnya kena ya SMA kalau dia lanjut ke atas lagi. Selanjutnya ada Ken. Nah, Ken hari ini sudah 2 hari ya, ini candlenya merah ya, di gap up terus. Tapi nggak apa-apa, dipantau aja. Kalau Ken tiba-tiba bergerak naik ya, bergerak naik kuat, mudah-mudahan sih bisa tembus 575 atau 580-nya. Nah, kalau sudah tembus 575 80, targetnya lumayan agak jauh yaitu di 650-an. Mudah-mudahan tercapai ya. Selanjutnya ada Kios. Nah, Kios ini hari ini cukup kuat ya, naik 15,2%. Nah,
sudah sempat menyentuh harga 64 bahkan 63. Nah, ini kalau misalkan kios lanjut, targetnya di harga 92 ya untuk kios untuk saat ini. Nah, kalau bisa bertahan di atas harga 92, mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi nih ke 115 atau bahkan ke 122. Dipantau aja untuk beberapa hari ke depan. Selanjutnya ada SMCB. SMCB ini juga masih bergerak naik ya, ada perlawanan. Untuk saat ini targetnya nggak usah jauh-jauh dulu, di harga 1340 dulu aja untuk SMCB kalau dia bergerak naik lagi. Selanjutnya ada Raffi. Nah, untuk Raffi ini juga targetnya jangan jauh-jauh ya. Boleh di 89 atau di 84-nya juga boleh kalau dia berhasil menembus 73-nya dan 81-nya. Kita lihat aja apakah Raffi akan bergerak kuat lagi ya. Memang hari ini sempat dibawa turun juga sampai ke harga 67, tapi akhirnya closing lagi di harga 70. Dipantau aja kalau misalkan dia sudah breakout 73-nya. Lanjut ke WSKT. WSKT ini juga terpantau masih sideways ya, ke samping ya kita lihat. Ini dia masih belum bergerak naik. Nah, ini dipantau aja ya untuk beberapa hari ke depan ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout dari 242. Dan untuk targetnya sendiri di 282 ya untuk saat ini, atau 282 ya. Nah, kalau misalkan dia bisa ke 282 ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi karena sudah cukup dalam turunnya untuk WSKT. Lanjut Yellow. Yellow hari ini padahal sudah sempat tembus lagi ya 57-nya, tapi sayangnya dia close-nya di 51 lagi. Nah, ini dipantau aja ya kalau Yellow bergerak hijau lagi ya. Harapannya sih bisa closing di atas 57 nih. Kalau bisa closing di atas 57 akan sangat bagus untuk Yellow. Mudah-mudahan bisa kembali lagi, paling enggak dia bisa tembus untuk targetnya ke 65 ya. Jadi dipantau nih, Yellow sudah mulai ada perlawanan di harga 50-an ya. Mudah-mudahan sih nggak jadi gocap ya, kembali ke atas lagi. Tapi untuk saat ini kalau teman-teman mau masuk di bawah ini mesti hati-hati banget karena harganya masih di bawah 60, ini masih sangat resiko. Nah, tapi kalau misalkan sudah di sekitar di 60, 62-an ini sudah mulai menarik lagi. Nah, tapi kalau untuk saat ini kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi di atas di harga 58-an ya, kalau misalkan dia closing di 58 ini boleh juga untuk diperhatikan. Tapi alokasi dananya jangan terlalu besar ya untuk dengan posisi saat ini. Selanjutnya ada INTP. INTP masih bertengger ya di atas MA30-nya. Ini mudah-mudahan masih kuat bagus ya. Untuk saat ini selama dia masih bertahan di atas 10.675 ini masih oke. Untuk targetnya sendiri ya untuk INTP itu ini saat ini ada di sekitar harga 11.450-an ya. Nah, ini dipantau aja kalau dia kembali menghijau lagi, dan untuk target tertingginya saat ini masih di 11.700. Lanjut ke CMNT. Nah, untuk CMNT ini sudah sempat breakout tapi akhirnya closing di harga top boxnya lagi. Nah, ini dipantau aja kalau besok lanjut ya atau di minggu depan. Kalau dia lanjut, next targetnya adalah di 950, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 930. Kalau misalkan teman-teman mau jadikan target juga boleh. Selanjutnya ada SMGR. Nah, SMGR ini terpantau juga masih bertahan atau bertengger di area resist yang sekarang jadi support ya di 6.375. Nah, ini kalau misalkan dia juga lanjut ya, boleh targetnya di sekitar harga 6.775-an ya untuk SMGR. Lanjut ke call. Nah, ini call hari ini bagus ya, nguat 6,3%. Nah, untuk call sendiri paling nggak bisa close di atas 143 nih bagus ya. Kalau misalkan dia bisa close di atas 143, targetnya itu untuk saat ini ada di 164 ya. Nah, kalau misalkan dia bisa ke 164, ini lumayan ya.
Nah, untuk resisten saat ini di atas 143 yaitu adalah di 157. Nah, kalau misalkan ternyata dia menguat lagi di perdagangan besok, kalau misalkan bisa closing di atas 143 masih boleh hold dulu ya. Lanjut ke KKGI. Nah, KKGI hari ini doji ya di 418. Ini hati-hati kalau misalkan doji. Nah, kalau misalkan dia turun lagi selama dia nggak tembus dari bottom boxnya atau support harga di sebentar di harga 404 ini masih boleh hold ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut bisa menembus 426 top boxnya, target terdekat adalah di 434 ya. Dan masih ada target berikutnya di harga 446 dan juga masih ada resisten untuk menuju target berikutnya di 456 ya. Selanjutnya ada Mari. Nah, untuk Mari ini masih bertahan di atas top box ya hari ini. Ini bagus, mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi. Mari lihat dia masih bertahan di atas 94 atau di harga 101. Dan untuk targetnya sendiri teman-teman bisa pakai target di harga 121 dan 138 ya. Tinggal lihat mana yang akan tercapai oleh Mari. Ini target-target lama saya hapus dulu ya, support-supportnya. Nah, ini juga jadi target, boleh. Lanjut ya ke Cleo. Nah, untuk Cleo ini menarik sebetulnya untuk diperhatikan ya, tapi memang powernya masih belum kuat sampai dengan saat ini. Kita tunggu aja apakah dia akan koreksi dulu. Kalau misalkan dia koreksi dulu ke area misalkan ke sekitar harga 470-an, ya kita tungguin. Tapi kalau ternyata enggak dan kuat ya, misalkan dia kuat naiknya langsung ya, mudah-mudahan sih bisa closing di atas harga 486 ya. Nah, untuk targetnya sendiri untuk saat ini masih di 492. Ini boleh dipantau Cleo. Tapi kalau misalkan dia nggak kuat, kalau mau tunggu dia turun dulu, tunggu dia turun dulu. Tapi kalau misalkan ternyata dia kuat naik ya, langsung bisa lewatin resisten 486. Ini juga boleh untuk masuk. Targetnya di 492. Nah, kalau misalnya sudah lewat 492, next targetnya ini lumayan jauh ya, yaitu di 555. Selanjutnya ada Zata. Zata ini doji ya di harga 75. Nah, ini nggak apa-apa, ini dipantau aja kalau Zata berhasil menguat lagi di perdagangan besok atau minggu depan. Top boxnya di harga 83, targetnya boleh di 88 ataupun di 110 ya. Ini boleh diperhatikan untuk Zata. Hari ini masih ada kekuatan ya, masih banyak yang buy. Mudah-mudahan sih bisa lanjut menguat lagi. Selanjutnya ada Bell. Nah, Bell ini sudah 3 kali mencoba ya, nggak tembus-tembus 132-nya. Ya kalau mau TP dulu nggak apa-apa. Nah, untuk targetnya masih belum kena ya di 136 atau 135 untuk saat ini. Lanjut ke LP. Ya, LP sudah tembus ya 246-nya dan closing di 250. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk LP ya. Masih ada top boxnya atau resisten 258. Kalau tembus ya berarti dia mau lanjut lagi. Next targetnya adalah di harga sekitar 284 ya untuk LP. Selanjutnya ada Kejen. Nah, Kejen hari ini ada volume lumayan ya. Ini boleh diperhatikan selama dia nggak lewat dari supportnya saat ini atau tidak closing di bawahnya atau tidak closing di bawah 89. Nah, untuk Kejen targetnya itu boleh pakai target di harga 105 ya. Nah, ini pantau aja kalau dia bergerak lagi di perdagangan besok ataupun minggu depan. Nah, ini dipantau untuk Kejen. Next ada Asha. Untuk Asha hari ini kembali menguat lagi 1% ya, pelan-pelan. Nah, targetnya adalah di 105 dulu atau 106 juga boleh. Kalau untuk target agak panjangnya, kalau dia bisa closing di 100 closing di atas 106, next targetnya adalah di 111 ya untuk Asha. Ini pantau aja pergerakannya masih bertahap naik perlahan ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Hoki. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi hoki teman-teman semua.
Nah, ini dia belum kena ya 98-nya atau support yang lamanya yang ditembus. Kita lihat aja di perdagangan minggu ini ataupun minggu depan. Kalau misalkan besok juga, kalau misalkan dia besok bisa menguat lagi, paling nggak targetnya di 100 ya untuk hoki. Kalau misalkan tembus dari 100, next targetnya adalah di 106. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu RCCC. Nah, RCCC ini boleh diperhatikan juga di perdagangan besok ataupun minggu depan. Untuk target pendeknya ada di harga 95 ya untuk target pendeknya. Kalau mau pakai target 101 pun boleh ya kalau dia kembali menguat lagi di perdagangan besok. Dan untuk support teman-teman bisa pakai support harga di 79 ya untuk saham ini. Dan alokasi dana tolong diperhatikan ya, saham ini tidak terlalu liquid, jadi jangan terlalu besar untuk masuknya. Oke, mungkin sampai di RCCC dulu ya. Mudah-mudahan nggak ada bosan dengar suara saya. Ya, mungkin mudah-mudahan membantu teman-teman semua yang megang saham-saham yang kita bahas untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.